sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang iman yang besar. Saya percaya kita semua bisa memiliki iman yang besar. Dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perikop ini mengisahkan tentang seorang perwira yang memiliki hamba yang sedang sakit. Ia datang kepada Yesus dan Yesus berkata bahwa ia akan menyembuhkannya. Tetapi perwira ini merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya, sehingga ia meminta supaya Yesus mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya itu akan sembuh. Sebab dia berkata bahwa ia adalah seorang bawahan dan di bawahnya masih ada seorang prajurit. Di mana ketika ia berkata kepada prajuritnya, "Lakukan ini," maka prajuritnya akan melaksanakan apapun yang ia perintahkan. Dan ketika Yesus mendengar jawab dari perwira ini, Yesus menjadi heran. Dan dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah ia jumpai bahkan di tengah-tengah orang Israel. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang perwira ini memandang pribadi Yesus ini beda dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat memandang Yesus. Perwira ini melihat Yesus ini sebagai pribadi yang memiliki otoritas, di mana semua kekuatan apapun akan tunduk di bawah otoritas itu. Sehingga apapun yang ia perintahkan, yang ia katakan, pasti akan terlaksana. Bukan hanya itu, melalui perkataan dari perwira ini bahwa ia meminta Yesus mengatakan sepatah kata saja, itu berarti bahwa perwira ini pun bersedia tunduk di bawah otoritas Yesus. Jadi iman yang besar itu seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Bahwa iman dan perbuatan itu satu kesatuan. Jadi iman yang besar seperti dua sisi mata uang. Sisi yang satu berarti percaya kepada Yesus yang berotoritas. Dia yang berkuasa, bahwa semua kekuatan dan kuasa yang ada di bawah kolong langit ini tunduk di bawah otoritas Yesus. Bukan hanya percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang berotoritas, namun di sisi yang satunya lagi, iman yang besar berarti menempatkan diri di bawah otoritas Yesus
untuk taat dan tunduk kepada setiap apapun yang Yesus katakan. Tunduk sepenuhnya kepada otoritas Yesus. Inilah iman yang besar. Dan saya percaya bukan hanya perwira ini yang memiliki iman yang besar, tapi saudara dan saya pun kita bisa memiliki iman yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.